Bismillah, cek sound, cek sound. Bismillah, cek sound. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Ya. Yang sudah bergabung mohon informasinya apakah suara saya terdengar dengan jelas. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLGM, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Masih di pelatihan adzan. Ya, insyaallah saya akan membacakan dulu komentar-komentar yang ada di grup komunitas hobi adzan ya. Ya. Ini banyak yang sudah berkomentar ya. Untuk anak-anak yang masih pemula, tips dan triknya bagaimana ya belajarnya, mulai dari mana, latihan nafasnya seperti apa, cengkoknya yang seperti apa. Nah, ini pertanyaan bagus ya pemirsa. Kalau anak-anak itu biasanya identik dengan meniru, maka langkah pertama banyak perdengarkan adzan-adzan saja, adzan-adzan populer. Itu insya Allah cepat sekali meniru kalau anak-anak ya. Karena memang anak-anak itu peniru yang baik. Jadi kalau dikasih ilmu irama itu kadang-kadang suka nggak paham. Tapi kalau suruh meniru itu mahir gitu. Betul nggak sih? Betul nggak Pak Didi Fajar? Soalnya saya waktu anak-anak kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu peniru yang baik. Dikasih ilmu irama ya, itu nggak paham. Saya ini ya belajar dari pengalaman saya ngerti irama itu pas udah SMP itu mulai ngerti dikit-dikit itu ya. Jadi memang pemahaman terhadap irama itu untuk anak-anak agak kurang ya gitu. Agak kurang. Rata-rata mereka itu metodenya metode beok. Makanya kalau di dalam MTQ misalnya itu mohon maaf nih pemirsa, saya masih flu, jadi masih masih ya kurang enak badan ya. Jadi kalau dikasih tahu ini lagu ini nggak ngerti, maka biasanya ustadz yang menjadi pendamping itu benar-benar mendampingi dan mengajarkan supaya ditiru gitu saja. Jadi memang sistemnya adalah meniru ya. Nah, kemudian teknik olah vokal juga untuk anak-anak itu sebenarnya suara masih ringan gitu ya, suara masih ringan, disuruh latihan terus aja, latihan teriak-teriak, latihan menirukan saja. Cari muadzin yang bagus, adzan populer, disuruh menirukan, itu biasanya cepat anak-anak.
Nanti pas mulai SMP, SMA itu baru mulai paham tentang irama, gitu ya. Paham tentang irama, paham tentang olah vokal. Nah, begitu, Pak. Gitu ya, mulainya dari itu aja, menirukan saja, menirukan adzan populer. Assalamualaikum, saya sudah setahun rutin adzan di masjid dengan mencoba berbagai irama dari belajar niru-niru di aplikasi merah. Tapi yang bikin saya masih kurang pede adalah soal suara. Yang saya rasa suara saya kurang merdu kedengarannya. Nah, apakah suara bisa dilatih merdu dan indah? Bagaimana cara dan tips-tipsnya? Ya, tentu harus latihan trik olah vokal dan olah nafas. Ya, yang sering saya ajarkan di live-live ini. Gitu. Ya. Jadi latihan begini. Itu harus dilatih terus kayak gitu tiap hari. Tadi saya ketemu kawan saya yang sudah lama nggak jumpa ya. Tadi pagi beliau cerita, beliau bilang, gimana Ustadz, dulu waktu pernah kan kita ngisi di Gontor gitu ya, di pesantren Gontor sampai seminggu kadang di sana ya. Beliau ternyata masih ingat pernah bareng gitu ya, ngelihat saya tiap pagi latihan latihan kayak gitu. Kata beliau, masih Kak Ustadz? Ya masih, jadi dilatih, suara itu dilatih. Ya, teknik olah vokal ini sangat penting ya. Kalau yang dewasa itu biasanya sudah mulai paham ya, membedakan suara perut dengan suara leher. Nah, gitu. Kemudian untuk masalah kemerduan itu bisa dilatih dengan latihan gerakan bersenandung. Nah, itu bisa dilatih kayak gitu, bersenandung. Kalau teman-teman suka dengar lagunya Semisari Rosyid itu kan ada senandungnya. Jadi musiknya itu pakai senandung gitu, pakai suara gitu. Afaita 'alal husna. Enggak hafal liriknya. Na 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 na. Nah, itu yang namanya senandung tuh gitu. Jadi nggak bunyi tapi nggak bunyi kalimat tapi cuman he saja ya. Na 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 na. Nah, gitu. Maksudnya itu disebut bersenandung. Jadi untuk memerdukan suara banyak latihan kayak gitu. Kalau dipakai untuk adzan berarti latihan bersenandungnya adzan ya. Jadi nah, itu kebiasaan para qori, para muadzin ya. Itu banyak bersenandung kayak gitu. Nah, baru tapi ada sesi latihan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
bersenandung. Tentu latihannya dikit-dikit. Begitu ya, silakan banyak bersenandung saja. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada pelatihannya ya. Jadi pelatihan secara entah itu online, entah itu langsung ya. Mudah-mudahan jadi bapak-bapak para muadzin bisa langsung praktek. Jadi saya bisa melihat ini kira-kira apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dilatih, ya, seperti itu ya. Baik, teman-teman, saya akan ngecek juga barangkali ada request. Maka ini grup ini sangat penting ya teman-teman ya. Silakan gabung di grup hobi adzan teman-teman. Ya, supaya dari request yang apa namanya? Oh ya. Yang request gitu ya. Oh, ini masih banyak ternyata. Assalamualaikum Ustadz, mohon bantuannya, boleh request adzan yang mudah dan merdu untuk yang nafasnya pendek. Saya sering sampaikan, nafas itu dipanjangkan, jangan dipertahankan pendek. Tapi kalau nafas masih pendek, bolehlah saya contohin adzan yang sederhana. Pengen irama apa Pak? Hijaz aja kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah itu contoh irama Hijaz yang sudah saya bikin sederhana ya, jadi nggak terlalu panjang, cuman dia tinggal latihan lekukannya sedikit lah. Keren ya, terima kasih Pak ya.
Ya, itu contoh. Kemudian ada lagi nih. Assalamualaikum, mohon izin Pak Ustadz, barangkali ada tipsnya kalau suara pengen merdu, apakah ada obat atau terapi Pak Ustadz? Kalau obat supaya merdu setahu saya belum. Kalau terapi saya juga belum pernah ya terapi seperti itu. Mungkin bisa dibantu dengan latihan saja. Kuncinya di latihan. Latihan menggerakkan suara. Dulu pernah diajarin sama guru saya, itu suruh mijit di sini nih, di rahang. Rahangnya sering dipijit katanya. Ya. Nah, ini pertengahan nih. Pertengahan rahang atas dengan bawah nih. Katanya suruh dipijit gini. Ini dulu yang ngajarin guru vokal saya. Jadi saya pernah latihan olah vokal, nah beliau ngajarin begitu. Sering dipijit kalau pengen suaranya merdu katanya. Wallahu alam apakah ngefek atau tidak saya nggak tahu. Karena sih saya memang sering mijit sini. Tapi bukan untuk suara sih, kalau saya lebih ke enak saja dipijit di sini. Tapi barangkali memang benar ya. Barangkali memang benar yang nggak tahu ya. Nah, intinya sejak dikasih tahu itu saya sering mijit di sini. Di sini nih. Nggak tahu betul dan tidaknya ya. Jadi rahang ini kalau kita apa ini nih? Ya. Ini kan ada rahang nih. Nah, di tengah-tengah ini kata guru saya dulu. Sering aja dipijit katanya. Ya bisa dicobain. Tapi kalau saya sering mijit sini itu tadi. Enak gitu dipijit sini tuh. Gitu. Kalau obat mungkin gurah kali ya. Gurah itu lebih menjernihkan saja. Tapi kalau saya sih lebih ke latihan. Tidak tidak menyarankan juga gitu. Tapi kalau yang mau silakan. Gitu ya. Baik, saya cek lagi di hobi adzan. Teman-teman pada gabung ya. Di hobi adzan nanti tanyakan di situ. Pas live saya bahas. Saya bahas nih pas live nanti. Ya. Ada request ini adzan ciarkah. Masya Allah Ustaz, merdu banget ciarkahnya, mohon dibedah. Oke, ini adzannya Ustadz Fahmi Ciharkah nih, beliau dari Malaysia ya. Saya akan coba membedah. Bluetooth mode. Jadi kasih linknya di sini. Ya, nah ini sudah ada. Saya akan coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, lagu apa itu Ustadz? Ini lagu Ciharka atau Ajam. Bagus ya, adzan Ciharka apalagi dipakai subuh. Adzan subuh pakai Ciharka tuh sangat terkesan. Saya nggak ngerti ya, Ciharka itu kalau dilantunkan di waktu subuh itu sangat mengesankan, sangat menyentuh gitu ya. Makanya beberapa kali kalau saya lihat Syekh Bandar Balila itu ketika jadi imam sholat subuh itu pakainya Ciharka ya. Nah ini Ciharka yang beliau bawa ini, kalau kita nggak hati-hati bisa lari ke Ros, karena ini ada apa ya, ada kemiripan. Allahu Akbar Allah. Nah, kalau Ros kan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau ini dibelokkan. Memang
ros dengan ciarka ini sangat nyetel ya. Sangat nyambung, bisa berubah dengan sekejap dari ros ke ciarka ke ros gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu kan. Allahu Akbar, Allah. Nah, di situ mulai berubah ciarkanya. Kalau yang ros tadi Allahu Akbar, Allah, Allah. Allahu Akbar, Allah. Ros. Ciarka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Nah, jadi gerakan-gerakan gitu itu menjadi irama ciarka. Kalau saya misarikan Allah, pakainya dari ciarka asli. Kalau ini Alhamdulillah, jadi langsung ke ciarka jawab gitu. Nah, kalau pengen tahu mana asli mana jawab, harus punya ini nih, panduan irama ciarka ada di sini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sebenarnya cukup sederhana yang dilantunkan oleh Ustadz Fahmi dari Malaysia ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Nah, cuman pas hayya 'alal falah itu tadi ada variasi tinggi. Ya. Hayya 'alal falah. Nah, pas hayya 'alal falah. Nah, ini cukup sederhana sebenarnya. Ya, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, mau ikut adzan? Nah, ini irama ciarka. Saya termasuk pecinta ciarka juga. Apalagi untuk adzan tuh memang enak sekali. Ya, meskipun saya sering bilang kalau bisa subuh itu jangan yang lembut gitu. Ya, tapi justru mengesankan gitu kan. Mengesankan. Kenapa? Nggak ngerti saya. Kirain ngaji Ustadz. Nah, ya, ini kita jadwalnya adzan ya. Ngaji nanti di hari Senin. Jadi kita jadwalnya banyak ya. Nah, untuk hari Sabtu ini spesialis adzan. Sabtu itu jadwalnya adzan. Biasanya jam 8, tapi karena tadi ada kegiatan cukup jauh ya, jadi kita tadi baru nyampe rumah tuh jam berapa, jam 8 kayaknya baru nyampe rumah. Nah, terus ya karena masih flu jadi alhamdulillah.
karena masih flu, jadi tadi minum obat dulu terus tidur, baru bangun. Ya, gitu teman-teman ya. Nggak tahu, memori saya suka terbawa sampai apa namanya, sampai sekarang gitu kalau subuh itu. Ustadz dari mana? Dari apa maksudnya, dari mana? Saya di Bandung ya. Aslinya Jawa tapi domisili di Bandung. Ya gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Ada memori yang tersimpan mungkin buat saya karena dulu di kampung itu kalau subuh kalau subuh itu suka ada puji-pujian kan kalau di masjid. Ya. Itu pakainya irama Ciharka. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi ya Allah wa rasulihi. Nah, saya ingat terus tuh irama itu Ciharka itu. Ya, mengingatkan ke orang gitu kan. Setelah adzan biasanya muadzin di kampung itu suka gitu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi ya Allah wa rasulihi wa bil yaumil akhiri. Itu sebenarnya rukun iman ya. Amantu billahi, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat, wa kutubihi, yang ketiga kan iman kepada kitab, ya Allah, wa rasulihi, yang keempat itu iman kepada Rasul, wa bil yaumil akhiri, dan hari akhir gitu kan. Itu menceritakan tentang rukun iman, tapi dilantunkan dengan irama Ciharka. Itu biasanya subuh, Masya Allah, suasana dingin ya, suasana aduh. Makanya saya kalau dengar adzan subuh kayak tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enaknya Bayati Ustadz, Bayati juga boleh. Nah kalau Bayati itu Syekh Ali Mula ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga enak. Jadi semuanya enak ya. Karena memang 7 irama itu diperuntukkan untuk baca Quran, diperuntukkan untuk nyanyi. Bedanya Bayati dan Nahawan gimana Ustaz? Coba ciri khas Ustaz. Bedanya Bayati dan Nahawan. Kalau Nahawan itu gini. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu nahawan ya. Lebih tinggi nahawannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba ciri khas Ustadz adzan sampai habis. Kalau saya senengnya, kalau untuk ciri khas ya, ciri khas itu akan kebawa sendiri. Untuk adzan yang ciri khas sendiri saya sampai sekarang belum bikin karena saya masih menikmati adzan-adzan Mekah gitu ya. Jadi kalau saya lebih seneng meniru ya untuk saat ini. Belum bikin sendiri gitu ya. Gitu. Tapi ya ciri khas itu akan muncul sendirinya. Al-Fatihah irama kurdi. Ustaz untuk persiapan imam. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh kurdi. Iya ciarkah. Wah mantap Ustadz Pak Hasan 84 ya. Terima kasih ya. Gitu ya teman-teman. Kalau saya adzan lebih seneng ini, lebih seneng menirukan adzannya Syekh Ali Mula. Saya paling suka ya. Maksudnya kerasa banget nuansa Mekahnya gitu ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kalau Ros mah paling umum di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu Ros itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu irama Ros. Ini paling umum di Indonesia, paling banyak dipakai adzan ini. Tolong supaya Al-Fatihah irama Ros. Oh, saya suka. Tinggal ikuti Syekh Sudes ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu. Masya Allah ya. Ya teman-teman, kalau sikah
Apa ini sikap apa? Adzan. Sudah ada semua ya, sudah ada rekamannya, ada semua. Saya sudah membedah semuanya, tinggal dicek di aplikasi merah ya. Itu dari mulai Bayati, Hijaz, Kurdi ya. Itu sudah ada semua. Tinggal cek saja di aplikasi merah, tahu kan maksud saya aplikasi merah? Tulis Ustadz Kris di sana, jangan lupa subrek ya. Nah, di sana ada semua kok ya. Rekaman-rekaman live yang seperti ini sudah ada semua di sana. Boleh tanya-tanya di sini Ustadz sambil menambah ilmu, boleh. Ya nanti ikut gabung komunitas hobi adzan, silakan nanti dibahas. Setiap pertanyaan insya Allah kita bahas di hari Sabtu. Ya pokoknya Sabtu jamnya berubah-ubah emang saat ini. Biasanya sih jam 8 pagi. Gitu ya. Ya silakan seputar adzan, seputar teknik olah vokal, tapi harus bersabar ya. Untuk menghasilkan suara yang maksimal, untuk menghasilkan adzan yang maksimal itu dibutuhkan kesabaran untuk latihan. Dan semangat kita jangan sampai patah. Terus aja semangat. Jangan loyo ya. Baru belajar seminggu 2 minggu udah loyo. Kayaknya saya udah nggak bisa nih. Nah itu tuh penyakit orang belajar irama. Belajar olah vokal. Belum apa-apa udah nyerah gitu ya. Tips tarik nafas yang benar. Untuk latihan, untuk olah vokal. Kalau mau adzan tarik nafasnya lewat mulut. Nah gini ya, ambilnya gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil gitu. Nah gitu, ambilnya gitu aja, cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seputar ilmu fikih gimana Ustadz? Jangan ya, saya bukan pakar di bidang fikih. Lebih baik tanyakan ke Ustadz yang lain yang ahli fikih ya. Gitu, saya ngerti dikit-dikit aja untuk fikih. Dan fikih itu banyak kontroversi. Banyak terjadi perbedaan sehingga rentan perdebatan. Tugas kita hanya milih saja. Milih salah satu, misalnya ada 2 pendapat, pilih yang menurut kita yakin, ada 2 pendapat, ya udah ambil. Tanpa merasa benar sendiri dan menganggap orang lain yang beda dengan kita dianggap salah. Sepanjang ada dalilnya silahkan ambil. Gitu. Maka pertanyaan fikih itu bukan mana yang benar, mana yang salah. Ada dalilnya enggak? Gitu. Ada 2 hal berbeda, sama-sama punya dalil, ambil salah satu. Gitu kalau saya prinsipnya fikih begitu ya. Karena kalau merasa benar itu berantem. Nah begitu teman-teman. Kita spesialisasinya di pembelajaran Al-Quran. Ya baca Quran. Suara, olah vokal, irama ya. Kalau ayatnya panjang Ustadz terus gak kuat di pertengahan itu gimana? Ya kalau gak kuat ya tinggal berhenti aja. Oke siap Ustadz. Terima kasih Pak Hasan ya. Gitu. Nah kalau nggak kuat bisa pakai mushaf ini nih. Ada mushaf tartil tuh. Ini mushaf yang saya pakai. Ya semuanya ada waqaf wal ibtida'nya. Jadi teman-teman tinggal dapatkan aja mushaf Cordoba ini nih. Jadi ayat yang panjang tuh ada panduannya nih. Nah, tuh meskipun nggak ada tanda waqaf ya, tapi kita bisa pilih berhenti tuh. Ada henti, ada mulai. Nah enaknya mushaf ini begitu ya, nafasnya nggak kuat. Nah, ini sudah diukur nih ya kan nggak ada tanda wakaf nih. Nah bisa berhenti, nanti ngulangnya dari situ. Ini ada henti, mulai. Nah, itu ya, ini namanya mushaf Tahsin dari Cordoba ya. Nah, gitu. Teman-teman, nampaknya kita cukupkan dulu ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Ikuti terus live kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lihat jadwalnya di ini ya, di akun Ustadz Kris official ini. Terima kasih Ustadz. Ya sama-sama Pak. Mohon maaf ya, suara saya lagi bindeng-bindengnya, lagi berat-beratnya nih sebenarnya. Lagi flu, mohon doanya supaya cepat sehat. Terima kasih yang sudah gabung, yang sudah tap-tap layar ya. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.